Perut ayah lapar lagi. Bocah itu tidak punya pilihan selain memotong daging mentah. Taruh di nampan, bawa ke loteng gelap. Letakkan nampan dengan hati-hati lalu cepat pergi. Karena ketika ayahnya sedang makan, dia tidak suka didekati. Menunggu ayah kembali dalam kegelapan, adik laki-laki bisa keluar untuk memakan sisa makanan. Keesokan harinya guru meminta anak itu untuk menceritakan sebuah dongeng. Jadi dia mulai berkata, di gua gunung hiduplah sebuah keluarga beruang. Ayah beruang, saudara beruang dan saudara beruang. Suatu hari, ayah beruang pergi ke lubang untuk bekerja. Menemukan monster, setelah kembali sangat sakit. Bahkan memuntahkan darah hitam di mulutnya, kepribadiannya juga menjadi semakin brutal. Kemudian adik beruang juga terinfeksi. Satu-satunya cara untuk menghibur ayah beruang adalah memberinya makan daging mentah. Jadi beruang hanya bisa berkeliaran mengambil anjing mati. Dengan enggan, harus menggunakan batu untuk memukul tupai sampai mati. Tapi di hati beruang, dia juga tahu bahwa hal yang paling ingin dimakan ayah beruang sebenarnya adalah daging manusia. Jadi dia hanya bisa mengunci ayah dan saudara laki-lakinya, tidak membiarkan mereka keluar. Beruang selalu menunggu penyakitnya kembali. Maka mereka bertiga akan terus hidup bahagia bersama. Semua teman sekelas takut dengan cerita dia. Salah satu siswa bahkan menekan bocah itu ke pintu kaca. Apakah memarahi dia masalah dengan otaknya? Guru juga merasa ada yang tidak beres, mengeluarkan buku gambar dari laci mejanya. Isi buku gambarnya sangat gelap dan menakutkan. Dia merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada anak ini. Jadi dia pergi ke rumah anak laki-laki itu untuk mencari tahu situasinya. Menemukan bahwa seluruh rumah memiliki bau yang aneh. Semua jendela benar-benar tertutup. Pintu terbuka secara otomatis, dan ada suara aneh yang datang dari kamar. Mengancamnya untuk tidak berani masuk sama sekali. Dia hanya harus membawa ini ke kepala sekolah. Kepala sekolah merasa kata-kata guru itu agak berlebihan. Tapi tetap pergi ke rumah anak itu untuk melihat bagaimana akhirnya. Begitu berjalan di pintu, bisa mencium bau busuk yang keluar darinya. Ketika dia melewati pintu lain, dia mendengar bayi menangis. Jadi dia mencabut bautnya dan melangkah masuk. Kepala sekolah datang untuk menanyakan dan menemukan bahwa pembuluh darah anak itu telah menghitam. Tepat ketika dia hendak mengangkat suaranya untuk bertanya, sang ayah menyerang dari belakang. Langsung menggorok leher kepala sekolah. Daging manusia tampaknya memiliki efek katalitik yang sangat istimewa. Di mulut sang ayah dengan cepat tumbuh tanduk rusa hitam. Ketika bocah itu pulang dari sekolah, hanya ada satu garis jejak kaki di rumah yang menghadap ke jendela. Bocah itu buru-buru pergi keluar untuk mencarinya, tetapi bertemu dengan teman sekelasnya yang sering menggertaknya. Lawan ingin memberinya pelajaran, tetapi menemukan monster di pohon. Teman dari kelas langsung ditangkap oleh monster itu. Ketika bocah itu melarikan diri, dia bahkan tidak bisa menoleh untuk melihatnya. Bocah itu samar-samar merasa bahwa monster itu adalah ayahnya. Guru mengetahui bahwa kepala sekolah hilang dan dengan cepat memberitahu saudara laki-lakinya adalah polisi. Ada kemungkinan bahwa kepala sekolah pergi ke rumah anak itu. Jadi polisi dengan cepat pergi ke loteng rumah. Organ kepala sekolah telah habis semua. Yang lebih aneh lagi adalah tubuh ayah anak itu juga terbaring di sebelahnya. Tapi hanya cangkang kosong yang tersisa. Sesuatu sepertinya keluar dari tubuhnya. Segera, para korban ditemukan di hutan satu persatu, dan juga di sisi kereta api. Adegan itu kejam dan tragis. Pada awalnya, orang-orang merasa bahwa kemungkinan itu karena serangan binatang buas. Namun orang yang memeriksa jenazah tersebut mengatakan, bekas gigi di tubuh korban tersebut adalah gigi manusia. Seorang penduduk setempat memberitahu polisi bahwa itu adalah sejenis roh jahat yang disebut Wendigo. Satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan mengambil hatinya. Polisi tidak percaya pada omong kosong takhayul ini. Dia menyuruh guru untuk membawa bocah itu ke rumahnya untuk mengetahui situasinya. Tidak sangka bocah itu mengatakan bahwa ayahnya belum mati. Hanya saja ayahnya mengubah tubuhnya, apalagi dia akan segera datang menjemputnya. Di masa depan, hanya memberi makan daging untuk ayah akan mencinta dia selamanya. Bocah itu baru saja selesai berbicara, di luar ruangan terdengar suara monster. Seorang polisi membuka pintu dan melihat adik anak itu bersembunyi di dalam kotak. Tapi dia tidak tahu ini hanya suara monster yang digunakan untuk menarik perhatiannya. Setelah beberapa saat, sheriff yang berlari juga langsung dilumpuhkan oleh monster itu.
Pada saat ini, bocah itu tidak peduli dengan pencegahan guru, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pergi dengan monster dan saudaranya. Guru membantu polisi membalut luka, lalu mengendarai mobil untuk mengejar monster itu ke gua. Dia membawa pistol sendirian ke tempat terdalam, menemukan anak itu dan adiknya. Tetapi pada saat yang sama melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Dua anak ini sedang menyaksikan ayah aneh mereka memakan beruang hidup-hidup. Guru ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan kedua bersaudara itu, tetapi cahaya membuat monster itu sangat sensitif. Bergegas ke arahnya secara langsung. Dia buru-buru melepaskan tembakan. Tapi peluru dasar tidak berpengaruh pada monster itu. Dia dengan cepat dirobohkan, senternya juga jatuh. Dia sepertinya tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan, hanya bisa menembakkan senjata secara samar ke segala arah. Tapi dia tidak tahu monster itu telah bergerak di belakangnya. Untungnya, dia merasakan tongkat terbakar di tanah. Monster itu segera mundur. Ternyata dia takut cahaya. Jadi dia manfaatkan saat monster itu sedang pusing. Terus ambil tongkat dan pukul. Monster yang diserang di tempat berbahaya mengeluarkan teriakan kesakitan. Menunggu untuk monster menarik tongkat itu, jelas menjadi lebih lemah. Jadi dia mengambil kesempatan itu, menusuk jantungnya dengan pisau. Sangat cepat monster itu jatuh ke tanah. Agar tidak menyebabkan bencana tersembunyi, dia memotong rongga dada monster itu, mengeluarkan jantungnya. Tanpa diduga, adik anak itu di belakangnya membuat tangisan aneh. Ternyata monster itu pindah ke adiknya. Membantu tubuh adik bangkit kembali. Dia hanya perlu mengambil pisau dan berjalan menuju kakaknya. Tapi kakaknya berhenti di depannya. Dia tahu anak laki-laki itu ingin melindungi saudaranya, karena ayahnya sudah meninggal. Adik sekarang adalah satu-satunya kerabat dia. Dia hanya harus memberitahu bocah itu kebenaran yang dia tolak untuk hadapi sebelumnya. Sejak hari adik dia terinfeksi. Sudah hilang selamanya dan tidak bisa dipulihkan. Akhirnya, dia mengambil pisau dan pergi untuk menikam adik bocah itu tepat di jantung. Mendengar tangisan menyedihkan saudaranya, bocah itu menutup telinganya. Dia bekerja sangat keras selama berhari-hari, tetapi pada akhirnya, masih kehilangan segalanya. Untungnya di akhir cerita, guru mengadopsi anak itu. Tapi mereka masih belum tahu, ini belum berakhir. Anak itu di belakang ini mulai batuk tanpa henti. Mata dan mulut berdarah-darah hitam. Dia sekarang adalah pemilik baru dari rumah jahat Wendigo.